Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairin Nur Paisiradin dengan NIM 250404502033 dari kelas BK 2B. Pada slide pertama ini saya akan menjelaskan tentang hubungan antara tujuan belajar dengan hasil belajar, yang dimana tujuan belajar merupakan pedoman utama dalam proses pembelajaran karena menentukan arah yang ingin dicapai oleh peserta didik. Dengan adanya tujuan yang jelas, guru dapat merancang pembelajaran secara lebih terarah, mulai dari pemilihan materi, metode, hingga evaluasi yang digunakan. Tujuan pembelajaran juga berfungsi sebagai acuan bagi guru dalam menentukan strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Jika tujuan dirumuskan dengan baik, maka seluruh kegiatan pembelajaran akan terstruktur dan memiliki arah yang jelas. Sebaliknya, jika tujuan pembelajaran tidak jelas, maka proses pembelajaran cenderung berjalan tanpa arah dan kurang efektif. Selain itu, tujuan pembelajaran juga memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap siswa. Ketika siswa mengetahui tujuan yang ingin dicapai, mereka akan lebih fokus dan memiliki motivasi yang sangat besar dalam belajar. Hal ini karena siswa memahami apa yang harus mereka capai dan bagaimana cara mencapainya. Hasil belajar sendiri merupakan indikator keberhasilan dari tujuan yang telah ditetapkan. Hasil belajar tidak hanya berupa nilai akademik, tetapi juga mencakup perubahan dalam aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Artinya, siswa tidak hanya dinilai dari beberapa banyak mereka mengetahui materi, tetapi juga dari sikap dan keterampilan yang mereka miliki setelah proses pembelajaran. Hubungan antara tujuan belajar dan hasil belajar sangat erat. Tujuan pembelajaran yang jelas akan membantu guru dalam merancang pembelajaran yang efektif dan membantu siswa dalam memahami materi dengan lebih baik. Hal ini pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan hasil belajar siswa. Sebagai contohnya, jika tujuan belajar adalah agar siswa mampu menganalisis suatu masalah, maka guru akan menggunakan metode yang melatih kemampuan berpikir kritis, seperti diskusi atau studi kasus. Dengan demikian, siswa tidak hanya menghafal materi, tetapi juga mampu memahami dan menerapkannya di kehidupan nyata. Sebaliknya, jika tujuan pembelajaran hanya berfokus pada hafalan tanpa pemahaman, maka hasil belajar siswa cenderung kurang mendalam dan mudah dilupakan. Oleh karena itu, penting bagi guru untuk merumuskan tujuan pembelajaran yang jelas, terarah, dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Selain itu, tujuan pembelajaran juga menjadi dasar dalam melakukan evaluasi. Guru dapat menilai apakah siswa telah mencapai tujuan yang diharapkan melalui berbagai bentuk penilaian seperti tes, tugas, maupun observasi. Hasil evaluasi ini kemudian dapat digunakan untuk memperbaiki proses pembelajaran selanjutnya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa slide pertama ini memiliki tujuan yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan hasil belajar siswa, karena tujuan menjadi arah, pedoman, sekaligus tolak ukur dalam proses pembelajaran. Pada slide kedua ini, saya akan membahas tentang faktor-faktor yang memengaruhi hasil belajar serta peran bimbingan dan konseling dalam mengatasi hambatan akademik. Hasil belajar peserta didik dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Faktor tersebut dapat dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berasal dari dalam diri siswa, seperti motivasi belajar, motivasi minat, kemampuan intelektual, kepercayaan diri, serta kondisi psikologis. Motivasi belajar merupakan dorongan dalam diri siswa untuk belajar. Siswa yang memiliki motivasi tinggi akan lebih aktif, tekun, dan tidak mudah menyerah dalam menghadapi kesulitan.
Selain motivasi, minat belajar juga berperan penting. Siswa yang memiliki minat terhadap suatu pembelajaran akan lebih mudah memahami materi karena mereka akan merasa tertarik dan senang mempelajarinya. Begitu juga dengan kemampuan intelektual yang memengaruhi kecepatan dan kemampuan siswa dalam memahami materi. Di sisi lain, faktor eksternal berasal dari lingkungan sekitar siswa. Dukungan keluarga yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan belajar. Orang tua yang memberikan perhatian, motivasi, dan fasilitas belajar akan membantu siswa mencapai hasil belajar yang sangat lebih baik. Lingkungan sekolah juga memiliki peran penting seperti kualitas pengajaran guru, hubungan antara guru dan siswa, serta fasilitas belajar yang tersedia. Sekolah yang memiliki lingkungan yang nyaman dan mendukung akan meningkatkan semangat belajar siswa. Selain itu, lingkungan sosial atau masyarakat juga dapat memengaruhi perilaku belajar siswa. Pergaulan yang positif akan mendorong siswa untuk belajar, sedangkan pergaulan yang negatif dapat menghambat proses belajar. Dalam kenyataannya, banyak siswa yang mengalami hambatan akademik. Hambatan ini dapat berupa kesulitan memahami materi, rendahnya motivasi belajar, kurangnya percaya diri, atau masalah pribadi yang mengaruhi konsentrasi belajar. Untuk mengatasi hambatan tersebut, layanan bimbingan dan konseling juga memiliki peran yang sangat penting. Bimbingan dan konseling ini membantu siswa dalam memahami diri mereka sendiri, mengidentifikasi masalah yang dihadapi, serta menemukan solusi yang tepat. Siswa dapat membicarakan masalah yang mereka hadapi secara lebih mendalam. Sedangkan melalui konseling kelompok, siswa dapat berbagi pengalaman dengan teman-temannya dan saling memberikan dukungan. Selain itu, guru bimbingan dan konseling juga bekerja sama dengan guru mata pelajaran dan orang tua untuk membantu siswa secara optimal. Kerjasama ini penting agar penanganan masalah siswa dapat dilakukan secara menyeluruh, baik di sekolah maupun di rumah. Sebagai contohnya, siswa yang mengalami kesulitan belajar karena kurang percaya diri dapat dibantu melalui konseling untuk meningkatkan rasa percaya dirinya. Setelah itu, siswa akan lebih berani untuk bertanya dan aktif pembelajaran sehingga hasil belajarnya dapat meningkat. Contoh lainnya adalah siswa yang mengalami stres akademik karena tekanan tugas. Melalui layanan bimbingan dan konseling, siswa dapat diberikan strategi untuk mengelola waktu dan mengurangi stres, sehingga mereka dapat belajar dengan lebih efektif. Dengan demikian, peran bimbingan dan konseling sangat membantu siswa mengatasi hambatan akademik dan mencapai hasil belajar yang lebih optimal. Sebagai kesimpulan dari materi pertama ini, tujuan belajar memiliki hubungan yang sangat erat dengan hasil belajar karena menjadi arah dan pedoman dalam proses pembelajaran. Tujuan yang jelas akan membuat pembelajaran lebih terarah dan efektif, sehingga hasil belajar siswa dapat meningkat. Selain itu, hasil belajar juga dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal yang saling berkaitan. Oleh karena itu, adanya perhatian terhadap kondisi siswa serta lingkungan belajar yang mendukung. Dalam mengatasi hambatan akademik, layanan bimbingan dan konseling memiliki peran penting dalam membantu siswa memahami masalah, menemukan solusi, dan meningkatkan kemampuan belajar mereka. Dengan adanya kerjasama antara guru dan siswa, diharapkan tujuan pembelajaran dapat tercapai secara maksimal dan kualitas pendidikan dapat terus meningkat. Proses pembelajaran merupakan inti dari kegiatan pendidikan karena di dalamnya terjadi interaksi antara guru, peserta didik, dan proses sumber belajar. Proses ini tidak hanya sekedar menyampaikan materi, tetapi juga bertujuan untuk menghasilkan perubahan pada diri siswa, baik dari segi pengetahuan, sikap, maupun keterampilan. Hal ini berarti bahwa pembelajaran tidak hanya berfokus pada hasil akhir berupa nilai, tetapi juga pada proses bagaimana siswa memahami materi.
berpikir, serta mengembangkan kemampuan mereka. Oleh karena itu, pembelajaran yang tidak harus melibatkan siswa secara aktif, bukan hanya mendengarkan penjelasan guru, tetapi juga berdiskusi, bertanya, dan mencoba memahami materi secara mandiri. Dalam pembelajaran, terdapat beberapa komponen penting yang saling berkaitan. Guru berperan sebagai pengarah dan fasilitator yang membantu siswa dalam proses belajar. Guru tidak hanya menyampaikan materi, tetapi juga membimbing dan menciptakan suasana belajar yang nyaman. Peserta didik merupakan subjek utama dalam pembelajaran. Setiap siswa memiliki kemampuan, minat, dan gaya belajar yang berbeda, sehingga guru menyesuaikan metode pembelajaran agar semua siswa dapat memahami materi dengan baik. Selain itu, terdapat tujuan pembelajaran yang menjadi arah dalam kegiatan belajar. Tujuan ini ada materi pembelajaran sebagai isi yang akan dipelajari, serta metode pembelajaran yang digunakan untuk menyampaikan materi agar lebih mudah dipahami. Media pembelajaran juga memiliki peran penting karena dapat membantu siswa memahami materi secara lebih konkret dan menarik. Terakhir, evaluasi digunakan untuk mengukur sejauh mana tujuan pembelajaran telah tercapai, sehingga guru dapat mengetahui keberhasilan proses belajar dan melakukan perbaikan jika diperlukan. Jika semua komponen tersebut berjalan dengan baik dan saling mendukung, maka proses pembelajaran akan menjadi lebih efektif, interaktif, dan mampu mengembangkan potensi siswa secara optimal. Sebagai contoh, jika guru menggunakan metode yang menarik seperti diskusi atau praktik langsung, maka siswa akan lebih aktif dan mudah memahami materi dibandingkan hanya mendengarkan ceramah. Hal ini menunjukkan bahwa proses pembelajaran yang baik sangat berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Yang kedua itu, lingkungan belajar dan perannya. Pada slide kedua ini membahas tentang lingkungan belajar, yang dimana lingkungan belajar merupakan segala kondisi di sekitar siswa yang dapat memengaruhi proses dan hasil belajar, baik secara langsung maupun tidak langsung. Lingkungan ini mencakup lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Lingkungan keluarga berperan sebagai tempat pertama bagi anak dalam belajar. Di dalam keluarga, orang tua memiliki peran penting dalam memberikan dukungan, perhatian, serta membentuk kebiasaan belajar. Misalnya, orang tua yang membiasakan anaknya belajar secara teratur akan membantu meningkatkan disiplin dan tanggung jawab siswa. Lingkungan sekolah juga merupakan tempat belajar formal di mana siswa memperoleh ilmu pengetahuan secara terstruktur. Di sekolah, interaksi antara guru dan siswa serta hubungan dengan teman sebaya sangat memengaruhi proses belajar. Suasana kelas yang nyaman, fasilitas yang memadai, dan metode pembelajaran yang menarik akan meningkatkan motivasi belajar siswa. Selain itu, lingkungan masyarakat juga turut memengaruhi perilaku dan kebiasaan belajar siswa. Pergaulan yang tidak baik mendorong siswa untuk belajar dengan lebih baik, sedangkan lingkungan yang kurang baik dapat memberikan pengaruh negatif terhadap motivasi belajar siswa. Lingkungan yang kondusif akan membuat siswa merasa nyaman, lebih fokus, dan termotivasi dalam belajar. Siswa yang berada di lingkungan yang mendukung cenderung lebih aktif, lebih percaya diri, dan lebih memiliki semangat belajar yang tinggi. Sebaliknya, lingkungan yang kurang mendukung seperti suasana yang bising, kurangnya fasilitas belajar, atau kurangnya dukungan dari orang sekitar dapat menghambat proses pembelajaran dan menurunkan hasil belajar siswa. Sebagai contohnya, siswa yang belajar di rumah dengan suasana yang tenang akan lebih mudah berkonsentrasi dibandingkan siswa yang belajar di lingkungan yang ramai dan tidak kondusif.
Oleh karena itu, diperlukan kerjasama antara guru, orang tua, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif. Guru diperlukan menciptakan suasana kelas yang nyaman, orang tua memberikan dukungan di rumah, dan masyarakat menciptakan lingkungan sosial yang baik. Dengan adanya lingkungan belajar yang kondusif, proses pembelajaran akan berjalan lebih efektif, dan hasil belajar siswa dapat meningkat secara optimal. Sebagai kesimpulan dari materi pertama yang saya jelaskan, yaitu proses pembelajaran merupakan inti dari kegiatan pendidikan yang melibatkan berbagai komponen seperti guru, peserta didik, tujuan, materi, metode, media, dan evaluasi yang saling berkaitan. Jika seluruh komponen tersebut berjalan dengan baik, maka pembelajaran yang akan berlangsung secara efektif dan mampu mengembangkan potensi siswa secara optimal. Selain itu, lingkungan belajar juga memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung keberhasilan pembelajaran. Lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat memberikan pengaruh yang besar terhadap motivasi, konsentrasi, serta hasil belajar siswa. Lingkungan yang kondusif akan membantu belajar siswa dengan lebih nyaman dan optimal, sedangkan lingkungan yang kurang mendukung akan menjadi hambatan dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, keberhasilan pembelajaran tidak hanya bergantung pada guru dan metode yang digunakan, tetapi juga memerlukan dukungan dari lingkungan sekitar. Kerjasama antara guru, orang tua, dan masyarakat sangat diperlukan untuk menciptakan suasana belajar yang positif. Dengan demikian, tujuan pembelajaran dapat tercapai secara maksimal dan kualitas pendidikan dapat meningkat.